Tragedi Mei 1998 adalah luka lama bangsa ini, kerusuhan, penjarahan, dan kekerasan seksual yang membekas hingga kini. Dalam hitungan hari, ribuan nyawa melayang, ribuan bangunan hancur, dan rasa aman masyarakat lenyap. Banyak keluarga kehilangan orang tercinta, dan trauma mendalam masih dirasakan para penyintas hingga hari ini. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Indonesia, menandai runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Namun, luka itu belum sepenuhnya sembuh, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual yang kerap kali tak terdengar suaranya. Pada Juni 2025, Menteri Kebudayaan Fadlizon memicu kontroversi besar dengan mempertanyakan eksistensi pemerkosaan massal dalam tragedi itu, menyebutnya sekadar rumor tanpa bukti formal. Pernyataan ini disampaikan di tengah konferensi pers nasional dan langsung menyebar luas di media sosial serta pemberitaan nasional. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut tidak hanya insensitif, tetapi juga berpotensi menghapus jejak sejarah yang telah didokumentasikan oleh berbagai lembaga dan saksi mata. Ucapannya memicu kemarahan luas, terutama dari aktivis HAM dan kelompok perempuan, yang menilai ini sebagai upaya berbahaya menyangkal sejarah dan meremehkan penderitaan korban. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi solidaritas, dan menuntut klarifikasi serta permintaan maaf dari pemerintah. Banyak yang khawatir, pernyataan seperti ini akan memperkuat budaya impunitas dan membuat korban semakin enggan bersuara. Ketika pejabat publik meragukan tragedi yang telah didokumentasikan, dampaknya sangat destruktif. Bukan hanya bagi penyintas, tapi juga generasi muda yang tak mengalami langsung. Generasi baru berisiko tumbuh tanpa pemahaman utuh tentang sejarah kelam bangsanya, dan para penyintas merasa semakin terpinggirkan. Pendidikan sejarah yang jujur dan empati terhadap korban menjadi semakin penting agar tragedi serupa tak terulang. Pernyataan Fadlizon dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya rekonsiliasi nasional, membangun kembali tembok impunitas yang selama ini coba diruntuhkan. Banyak pihak menilai rekonsiliasi sejati hanya bisa tercapai jika negara mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu, bukan justru menutup-nutupi atau meragukannya. Polemik ini menegaskan, perjalanan bangsa untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu masih panjang dan penuh tantangan. Namun suara korban dan para pejuang keadilan tak pernah padam, terus mengingatkan kita bahwa sejarah harus diakui, agar luka lama bisa perlahan disembuhkan dan keadilan benar-benar ditegakkan. Protes atas pernyataan Fadlizon memuncak di ruang sidang parlemen. Mercy Behrens, anggota DPR dari PDI Perjuangan, menuntut pertanggungjawaban Fadlizon secara langsung. Ia bicara bukan soal politik tapi kemanusiaan, mengingatkan pengalamannya mendokumentasikan testimoni korban kekerasan seksual pasca 1998. Mercy menegaskan, satu kasus saja sudah terlalu banyak, apalagi lebih dari satu. Ia mendesak Fadlizon untuk meminta maaf, bukan sekadar sebagai formalitas, tapi sebagai pengakuan atas luka yang ditimbulkan. Momen ini menjadi simbol perlawanan terhadap amnesia kolektif dan pengingat bahwa di balik perdebatan politik, ada manusia dengan luka nyata. Tuntutan Mercy adalah seruan agar pejabat publik mengedepankan empati dan tanggung jawab moral. Setelah mendapat tekanan hebat dari publik dan parlemen, Fadlizon akhirnya mengambil langkah yang dinantikan banyak pihak. Ia meminta maaf secara terbuka di hadapan media. Permintaan maaf ini disampaikan dengan nada serius, menandakan bahwa ia menyadari besarnya dampak dari pernyataannya yang sebelumnya menuai kontroversi. Fadlizon menegaskan bahwa jika ucapannya dianggap tidak sensitif atau menyinggung perasaan korban, ia dengan tulus meminta maaf. Namun, permintaan maaf ini tidak serta-merta meredakan ketegangan yang sudah terlanjur membesar di masyarakat. Dalam klarifikasinya, Fadlizon menegaskan bahwa kritiknya hanya ditujukan pada penggunaan istilah massal dalam kasus kekerasan seksual 1998. Ia menolak anggapan bahwa dirinya menyangkal adanya kekerasan seksual dan menegaskan bahwa ia sangat prihatin terhadap para korban. Menurutnya, diskusi ini penting agar tidak terjadi generalisasi yang bisa menyesatkan publik. Fadlizon berpendapat bahwa istilah massal harus dibuktikan secara hukum sebagai kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, belum ada satupun pelaku yang divonis bersalah atas kejahatan tersebut di pengadilan Indonesia. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran sejarah.
Ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ia menegaskan bahwa semua pernyataan yang ia sampaikan adalah opini pribadi, bukan merupakan sikap resmi dari kementerian atau lembaga manapun. Fadlizon ingin menegaskan bahwa ia berbicara sebagai individu, bukan sebagai representasi institusi negara. Namun, alih-alih meredakan situasi, klarifikasi ini justru memicu perdebatan baru di ruang publik. Banyak pihak menilai klarifikasi Fadlizon sebagai pembelaan semantik yang hanya berfokus pada kata-kata, bukan pada substansi masalah yang lebih besar. Perdebatan pun meluas, dari ruang parlemen hingga ke media sosial, memperlihatkan betapa sensitif dan kompleksnya isu ini di mata masyarakat. Bagi para korban dan aktivis, perdebatan soal diksi atau istilah dianggap tidak relevan. Yang terpenting bagi mereka adalah pengakuan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi, dan negara masih memiliki utang keadilan yang belum lunas. Mereka menuntut agar negara lebih fokus pada pemulihan korban dan penegakan hukum, bukan terjebak dalam perdebatan istilah yang tak kunjung usai. Pada akhirnya, klarifikasi Fadlizon bukannya meredam, justru memperuncing perdebatan tentang bagaimana bangsa ini memaknai sejarah kelamnya. Isu ini menjadi refleksi tentang cara kita menghadapi masa lalu dan seberapa besar komitmen negara untuk menuntaskan keadilan bagi para korban. Untuk memahami sensitifnya polemik ini, kita harus menengok kembali tragedi Mei 1998. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka mendalam yang masih membekas di benak banyak orang hingga hari ini. Tragedi ini menjadi titik balik yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia, meninggalkan jejak trauma yang sulit dihapus. Kerusuhan besar, krisis moneter, dan amuk massa melanda Jakarta dan kota-kota lain. Jalanan dipenuhi ketakutan, suara sirene dan teriakan menjadi latar sehari-hari. Gedung-gedung terbakar, toko-toko dijarah, dan ribuan orang kehilangan rasa aman dalam sekejap. Di balik kekacauan, perempuan Tionghoa menjadi target kekerasan seksual yang sistematis, bukan kejahatan acak, tapi pola terorganisir. Mereka diburu, diserang, dan diperlakukan tidak manusiawi hanya karena identitas etnis mereka. Banyak yang harus bersembunyi, hidup dalam ketakutan, dan kehilangan rasa percaya pada lingkungan sekitar. Laporan relawan dan organisasi kemanusiaan mencatat puluhan hingga ratusan kasus pemerkosaan dan penyiksaan. Para relawan bekerja tanpa lelah, berusaha memberikan perlindungan dan dukungan bagi para korban yang mengalami trauma mendalam. Namun, banyak kasus yang tidak pernah terungkap karena korban takut bicara. Banyak korban bungkam karena trauma dan stigma, sebagian melarikan diri ke luar negeri. Mereka meninggalkan keluarga, rumah, dan kenangan, demi mencari rasa aman yang tak lagi mereka temukan di tanah air sendiri. Perpisahan ini menambah luka yang sudah dalam. Testimoni korban meski anonim, menjadi bukti tak terbantahkan kekerasan seksual adalah bagian integral tragedi ini. Suara mereka, meski seringkali hanya terdengar lewat tulisan atau rekaman, tetap menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terjadi. Setiap kisah adalah pengingat bahwa tragedi ini nyata dan menyakitkan. Pernyataan yang meragukan fakta ini sama saja menghapus pengalaman traumatis korban dari ingatan bangsa. Mengabaikan atau menyangkal kebenaran hanya akan memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka, serta menghambat proses penyembuhan kolektif. Mengingat sisi tergelap sejarah adalah keharusan agar tragedi serupa tak terulang. Hanya dengan menghadapi kenyataan, kita bisa belajar, berempati, dan membangun masa depan yang lebih adil serta manusiawi bagi semua warga bangsa. Pasca kerusuhan, negara membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGF) yang mengonfirmasi adanya kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Laporan TGPF dan penyelidikan Komnas HAM menegaskan tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Presiden Jokowi pun secara resmi mengakui dan menyatakan penyesalan atas peristiwa ini. Namun, pengakuan negara belum tuntas. Proses hukum mandek, para pelaku belum diadili. Penyelesaian lebih banyak bersifat simbolis dan non-yudisial, tanpa keadilan seutuhnya bagi korban. Pernyataan Fadlizon seolah mengabaikan seluruh proses pengakuan yang telah berjalan, membawa bangsa kembali ke titik nol. Inilah sebabnya penyangkalan sejarah sangat problematis dan menyakitkan. Respons paling keras datang dari masyarakat sipil, kelompok perempuan, aktivis HAM, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menuntut Fadlizon mencabut pernyataannya
dan menolak segala upaya penulisan ulang sejarah. Testimoni korban, laporan TGPF, dan temuan Komnas HAM adalah pilar kebenaran yang tak bisa digoyahkan opini pejabat. Perlawanan ini bukan hanya untuk korban sinisme 8, tapi juga masa depan penegakan HAM di Indonesia. Melalui aksi damai, diskusi publik, dan kampanye media sosial, mereka melawan narasi amnesia sejarah. Melupakan sejarah kelam bukanlah solusi. Hanya dengan menghadapi kebenaran, bangsa bisa sembuh dan membangun masa depan lebih adil. Mereka adalah penjaga api sejarah, memastikan tragedi tak dilupakan atau diputarbalikkan. Di balik perdebatan data dan hukum, empati pada korban sering terlupakan. Kekerasan seksual bukan sekadar serangan fisik, tapi juga pada martabat dan kemanusiaan. Mengabaikan penderitaan korban adalah bentuk kekerasan kedua. Validasi pengalaman korban adalah langkah pertama menuju pemulihan dan keadilan. Negara harus menciptakan ruang aman bagi korban untuk bersuara, dan pejabat publik wajib berbicara dengan empati. Kata-kata pejabat bisa menyembuhkan atau melukai. Pilihlah yang menghormati korban. Hanya dengan empati, rekonsiliasi, dan keadilan bisa berjalan di jalur yang benar. Tantangan terbesar penyelesaian kasus HAM berat adalah data dan pembuktian hukum. Banyak korban tak melapor karena trauma dan ancaman, membuat dokumentasi tak sempurna. Namun, ketiadaan data sempurna tak boleh jadi alasan meniadakan fakta. Proses hukum kerap terhambat bukti kurang, saksi enggan, dan intervensi politik. Negara mencoba jalur non-yudisial, seperti dana bantuan korban, tapi ini tak boleh menggantikan penegakan hukum. Jalan keadilan masih panjang, diperlukan perbaikan dokumentasi dan kemauan politik untuk mengadili pelaku. Hanya kombinasi pengakuan sejarah, pemulihan hak korban, dan proses hukum adil yang bisa melunasi utang keadilan bangsa. Polemik ini menantang kita, terutama generasi muda, untuk menyikapi sejarah secara kritis. Sejarah adalah cermin dan kompas moral. Belajar dari tragedi Mei 1998 bukan untuk membuka luka, tapi agar tak mengulang kesalahan. Tugas kita memastikan narasi sejarah yang utuh dan jujur bisa diakses generasi berikutnya. Jangan biarkan amnesia sejarah tumbuh. Terus tuntut negara penuhi hak korban. Suara masyarakat sipil adalah kekuatan untuk menjaga ingatan dan menekan pemerintah menunaikan tanggung jawab. Bangsa besar adalah bangsa yang berani menghadapi sejarahnya, sepahit apapun itu. Jadikan polemik ini momentum refleksi dan komitmen menjaga api kemanusiaan tetap menyala.